Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pemuda Gabut. Gerak bareng untuk taat. Gak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 Ramadan. Rasanya baru aja kemarin kita mulai menjalani puasa. Kali ini, aku Rizka Amalia Ramadana akan menyampaikan kultum dengan tema Yuk kurangin ngeluh di bulan Ramadan. Kenapa sih manusia itu sering banget berkeluh kesah? Entah karena suatu keadaan, nasib, penyakit yang sedang menimpanya, atau karena hal-hal lain. Tanpa kita sadari, keluhan itu sering banget keluar dari mulut kita. Apalagi nih di masa pandemi seperti sekarang ini. Pasti kita pernah bilang kayak gini, "Ya Allah, kapan ya corona hilang? Kenapa sih harus ada corona? Aku kan jadinya gak bisa pergi kemana-mana, gak bisa ketemu sama temen, gak bisa bukber sama temen. Bosen banget di rumah mulu. Pengen deh rasanya tarawih di luar." Dan masih banyak mungkin keluhan-keluhan yang sering kita ucapkan. Mengeluh adalah hal yang manusiawi. Tapi ngapain sih ngeluh? Apa sih esensinya? Bukankah mengeluh hanya membuat kita semakin merasa terbebani? Bukankah mengeluh hanya akan membuat segalanya semakin menjadi terasa berat? Lantas, apa yang akan kita lakukan jika ujian silih berganti menyapa? Atau hidup semakin sulit dan terasa berat? Yuk, kurangin ngeluh. Mungkin memang kita tidak bisa sekejap mata langsung berhenti untuk tidak mengeluh. Tapi dengan belajar pelan-pelan pasti bisa. Kalau kamu ingin mengeluh dan mengadulah pada Allah. Berdoalah pada Allah dan mintalah pertolongan Allah. Insya Allah setiap apa yang dikeluhkan akan terasa jauh lebih ringan. Allah Maha Mendengar. Bahkan Dia pendengar setia yang terbaik. Dia yang Maha mengetahui segala isi hati. Karena Allah lah sang perekam terbaik segala doa bagi semua hambanya. Hidup adalah anugerah yang Allah berikan. Di dalamnya ada cinta dan kasih sayangnya. Hanya saja terkadang kita keliru memaknai dan memahami bukti cinta dan kasih Allah. Padahal jika kita mencari siapakah yang paling besar cinta dan sayangnya, pastilah jawabannya adalah Allah. Dialah yang maha cinta dari sumber segala cinta. Dialah yang memberi dan menitipkan cinta dalam dada setiap hambanya. Hanya saja terkadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kasih sayang Allah bisa datang dalam bentuk apapun. Bahkan kasih sayangnya bisa berubah ujian. Bisa juga hidup yang terasa sulit, hingga kita ingin menyerah dan berhenti. Tapi sekali lagi perlu kita yakinkan dalam diri bahwa apapun yang datang dari Allah, maka itulah yang terbaik. Terbaik menurutnya belum tentu terbaik menurut kita. Kenapa? Yuk kita simak firman Allah yang tegas namun lembut ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sama halnya dengan ujian. Mungkin kita terasa berat dan tidak bisa untuk menjalaninya. Mungkin kita meminta kepadanya untuk dihilangkan dari kehidupan kita. Padahal menurut Allah itulah yang terbaik. Itulah yang menjadikan kita semakin dewasa dan semakin kuat. Itulah yang harus kita jalani sehingga kelak jika ada masalah serupa kita mampu menjalaninya. Kita mungkin ingin berkata seperti ini, "Kenapa sih harus aku ya Allah?" Tapi jawaban dari Allah adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, sudah sangat jelas kan bagaimana solusi dan pemaparan dari Allah. Allah tahu bahwa semua ujian, cobaan, dan masalah yang menghampiri semua sesuai dengan kesanggupan hambanya. Maka jika kita bertanya dan berkata, "Kenapa harus aku ya Allah?" Maka Allah akan menjawab, "Karena kamu mampu, kamu bisa melewatinya." Jadi apa yang harus kita lakukan? Jalani semuanya dengan ikhlas. Nikmati semua prosesnya dan minta sama Allah untuk dimudahkan dan dimampukan. Jangan minta untuk dihilangkan dari dalam diri, tapi mintalah kesanggupan dan kemampuan untuk menghadapinya.
Tapi berat ya Allah, susah ya Allah, aku nggak yakin menjalani semua ini. Jangan mengeluh, cari solusinya. Cari 1000 alasan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Sertakan Allah di dalamnya. Lalu lihat bagaimana nikmat Allah yang Allah guyurkan pada kita setiap harinya. Katakan pada diri, kenapa kita harus mengeluh sementara nikmat Allah begitu banyak. Lihatlah diri kita dan nikmat yang Allah berikan. Apakah ada nikmat yang bisa kita hitung? Sama sekali tidak. Apakah ada nikmat yang mampu kita balas? Sama sekali tidak. Adakah nikmat yang bisa kita bayar? Sama sekali tidak. Lalu, mengapa kita harus mengeluh? Dibandingkan masalah, ujian, dan cobaan yang kita dapatkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan, manakah yang lebih besar? Tentunya, nikmat Allah jauh lebih besar. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa mengeluh? Jika sudah melihat diri sendiri, selanjutnya lihatlah orang lain. Apakah hanya kita yang punya masalah? Hanya kita yang punya ujian dan cobaan? Hanya kita yang memiliki hidup yang berat dan susah? Ternyata tidak. Di luar sana, orang-orang juga memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Apakah mereka masih bisa tersenyum? Apakah mereka masih bisa menyambung dan melanjutkan hidupnya? Apakah mereka berhenti dan berlari dengan keputusasaan? Tidak, mereka menghadapi dan menyelesaikannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa dengan mudahnya mengeluh? Bukankah kita sadar dan paham betul, selagi nafas masih ada dan kehidupan masih berjalan, maka selama itu pula akan ada ujian. Dan jangan mengeluh dan berlari meninggalkannya, karena semua hadir untuk kita selesaikan dan hadapi. Tapi ingat, sertakan Allah di dalamnya. Mintalah kemudahan dan kemampuan, karena dengannya solusi dan jalan keluar akan diberikan. Jangan mengeluh, nikmati proses dan pembelajaran yang Allah berikan. Lalu katakan pada ujian bahwa kita punya Allah yang maha besar. Lalu belajarlah dari orang-orang di luar sana yang memiliki ujian dan cobaan yang lebih besar dari kita. Tapi mereka masih bisa tersenyum dan optimis menjalani hidup. Oke, segitu aja kultum yang bisa aku sampaikan pada sore hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Oh iya, satu lagi nih, jangan lupa di follow IG Pemuda Gabut dan subscribe channel YouTube-nya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.